Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Pak harap anak-anak semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang karakteristik masing-masing negara-negara ASEAN. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Dengan kompetensi dasar, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang kedua, menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dengan indikator memahami bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN dan faktor pendorong serta penghambat dalam kerjasama. Anak-anak kalian tentunya tahu mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. SEA Games itu merupakan salah satu bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN. Apa tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Tujuannya yaitu untuk menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menentukan. Di antaranya, kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di bidang sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Bentuk-bentuk kerjasama. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Hal ini yang terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Sejak ASEAN didirikan, kerjasama pada bidang ekonomi yang terjalin antara negara-negara anggota maupun negara bukan anggota sudah berjalan dengan baik. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, yaitu diantaranya yang pertama pembukaan pusat promosi ASEAN, yang kedua penyediaan cadangan pangan, yang ketiga kawasan perdagangan bebas, dan yang keempat koperasi ASEAN. Berikut Pak lampirkan contoh kerjasama ekonomi antara negara Indonesia dan juga negara Singapura. Yang berikut bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Komite on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan.
Yang berikut, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang berikut, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi terciptanya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara. Contohnya yang pertama, ASEAN Council of Teachers Convention. Itu pernah di Sanur Denpasar pada tanggal 8 Desember tahun 2012 dengan tema ASEAN Community 2015. Teacher Professional for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri, komunikasi, dan lain-lain. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang lainnya. Yang berikut, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship. Yang berikut, olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2015. Berikut Pak lampirkan gambarnya. Yang berikut, bidang kerjasama politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya sopan, traktat, persahabatan, dan kerjasama dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah: yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Berikut Pak lampirkan contoh kerjasama di bidang pertahanan. Itu bantuan TNI ke negara tetangga Kamboja. Faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, faktor pendorong, yaitu persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, persamaan dan perbedaan wilayah. Yang ketiga, perbedaan perkembangan teknologi. Yang keempat,
kebersamaan dan perbedaan budaya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu yang pertama, terjadinya bencana atau peperangan. Yang kedua, ideologi negara. Yang ketiga, kebijakan politik. Dan yang keempat, perbedaan kepentingan. Dan yang berikut, perbedaan mata uang. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.